Oke, kali ini kita akan membahas soal pH campuran. Di sini ada soal 100 ml KOH 0,4 molar dicampur dengan 400 ml larutan CH3COH 0,1 molar. Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Maka pH campuran tersebut adalah, karena di sini kalau kita lihat ada volume dan ada konsentrasi, yang ini juga ada volume dan ada konsentrasi, maka ini bisa kita cari mol masing-masing. Rumus mol gimana? Rumus mol itu adalah mol sama dengan molar dikali volume. Ini perlu diingat nih. Jadi molar sama dengan molar dikali volume. Nah, kita mau cari mol KOH dulu. Mol KOH ini molaritasnya 0,4 ya. 0,4 dikali dengan volumenya 100 ml. Karena volumenya tidak diubah ke liter, masih mili, maka nanti tetap satuannya milimol. Jadi yang ini 40 milimol. Kemudian ada juga mol dari CH3COOH. Konsentrasinya 0,1 molar. Kemudian volumenya 400. Nah, ini juga 0,1 kali 40 ini 40 juga ya. 40 milimol. Nah, setelah dapat nih, kita bisa buat dulu reaksi dari KOH sama CH3COH. Karena dia terjadi percampuran kan ya. Nah, jadi CH3COOH ditambah dengan KOH. Nah, jangan lupa ini bisa kita ionisasi. CH3COH ini jadi CH3COO- sama H+. Kalau KOH-nya jadi K+ sama OH-. Nah, nanti yang H+ akan ke OH- membentuk H2O. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah CH3COOK ditambah H2O. Nah, tinggal kita cari pakai proses pembatas. Jadi CH3COOH ya. COOH ditambah H ditambah KOH menjadi CH3COOK plus H2O. Nah, karena datanya ada 2, kita pakai mula-mula reaksi sama sisa. Nah, masukkan. Oke, mol KOH-nya, mol CH3COH-nya masing-masing 40 mula-mula. 40. Nah, pada saat mula-mula belum ada produk, kita kasih tanda strip. Nah, kemudian di sini cari reaksi pembatas. Jadi mol ini dibagi koefisiennya. 40 dibagi 1 adalah 40. Ini juga 40 bagi 1 dan 40. Karena sama, maka kita bisa ambil salah satu, yang kiri maupun yang kanan. Saya ambil yang kiri, teman-teman. Nah, kemudian yang saya buatin ini dikalikan masing-masing koefisien pada reaksinya. Nanti hasilnya kita masukkan di reaksi ini. Jadi 40 kali 1, 40. Ini 40, ini 40, ini 40. Nah, jangan lupa bagian kiri kalau dalam suatu reaksi itu akan berkurang atau reaktan akan berkurang. Sedangkan bagian yang kanan akan bertambah. Nah, ini habis. Ini 40 milimol. Ini 40 milimol. Nah, kalau kita lihat karena reaktannya habis, berarti ini adalah hidrolisis garam. Nah, di sini kalau kita lihat ada garamnya. Garamnya masih dalam bentuk milimol. Maka perlu kita ubah ke konsentrasi. Nah, kalau kita ubah konsentrasi gimana? Jadi rumusnya adalah molaritas M besar sama dengan milimol dibagi volume total. Jadi 40 dibagi dengan 100 sampai 400, 500 ya. Nah, sehingga ini boleh kita coret nolnya. Nah, sehingga nanti 4 bagi 5 itu 0,8.
0,8 ini jadi 10 pangkat negatif 1 ya. Jadi nanti 8 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, setelah itu nanti kita bisa masuk ke, karena ini dia hidrolisis garam, hidrolisis basa lemah sama asam lemah sama basa kuat, maka nanti sifat larutannya adalah basa. Berarti kita pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW per KB dikali garam dikali valensi. Nah, KW itu dia 10 pangkat negatif 14 dibagi dengan KB. KB-nya yang di atas. 2 kali 10 pangkat negatif 5. Dikali dengan garam. Garamnya di sini itu berapa? 8 kali 10 pangkat negatif 2. Dikali valensi garam. Nah, kalau kita lihat valensi garam ini kan dia CH3COH ya. Nah, CH3CO ini jumlahnya 1 ya. K-nya juga jumlahnya 1. Berarti ini valensinya adalah 1. Nah, berarti valensinya adalah 1. Nah, kemudian yang ini 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Berarti 10 pangkat negatif 14 dikali 10 pangkat negatif 2 jadi 10 pangkat negatif 16. Dan nanti 4 jadi yang ini 4 ya. Nah, 10 pangkat negatif 14 kali 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 16. Kemudian kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi 10 pangkat negatif 11. 10 pangkat negatif 11 ya. Jadi nanti ini dia 2 kali 10 pangkat negatif 5,5. Nah, kemudian kita setelah cari OH-nya, bisa cari POH-nya. POH rumusnya min log OH-. Sehingga nanti min log 2 kali 10 pangkat negatif 5,5 sehingga nanti 5,5 min log 2. Nanti pH-nya adalah 14 dikurang POH. Jadi 14 di sini aja kali ya. Nah, nanti pH-nya 14 dikurang 5,5 min log 2 sehingga nanti hasilnya adalah 8,5 plus log 2. Oke, jadi hasilnya adalah 8,5 plus log 2 ya. 8,5 plus log 2. Oke, semoga bisa dipahami soal ini.